Saudara di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Hanya di layar TVRI tentunya ya. Dan saya seperti biasa mendampingi Ki Dalang kita, Ki Rohmat Hadiwijoyo. Selamat datang. Selamat malam Mas. Ki Dalang. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh, sehat ya? Alhamdulillah. Ini loh warnanya tuar. Majalah Vogue. Oh, Modelnya. majalah Vogue. Oh iya, pernah masuk majalah Vogue pakai baju ini loh. Internasional ini. Dan tentunya seperti biasa, Ki Dalang dan saya tidak hanya berdua saja, juga menghadirkan para bintang tamu kita. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Anya Dwinov. Apa kabar Anya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ini nih ya, kalau perempuan kenes itu gitu. Kalau ditanya apa kabar? Sehat. Gitu. Mesti ada bahasa tubuhnya mundur Iya dikit dong. terus maju gitu ya. Ya itu udah tarikannya. Oh itu tarikannya Nah, itu gitu ya? Oh tarikannya tarik. gitu. Tarik maju. Aduh, gitu. itu dia. Jadi lebih mendekatkan tapi padahal jaraknya segitu-gitu aja. Itu khas para wanita cantik itu. Menarik begitu kita udah tarik, lempar. Bikin pusing laki-laki itu. Iya. Tarik Nah. kena-kena kan. Iya. Sekarang kita akan ketemu dua orang bintang tamu yang sedang terpusing-pusing, ada di sebelahnya Anya Dwinov juga. Ada Mas Ulil, apa kabar Mas Ulil? Bye Mas. Sehat ya? Sehat sekali. Mas Ulil ini gini loh, kita nggak usah memperkenalkan lagi beliau siapa, semua udah tahu. Tapi yang pasti Mas Ulil, kita turut prihatin kampungnya Mas Ulil jadi korban banjir juga ya. Betul, daerah saya Pati dan sekitarnya Pati Jawa Tengah. ya, sedang diterjang banjir yang sangat parah dan saya menyampaikan simpati kepada teman-teman saya di Pati. Ya. Semoga cepat berakhir. Dan yang berikutnya ada Mas Riyadi Suparno. Mas Riyadi, Direktur Eksekutif dari Jakarta Post. Apa kabar Mas? Baik Mas, walaupun banjir di sana tapi sekarang ini sudah mulai terang. Bulan purnama. Oh iya benar. Itu tuh ya. Agak dangdut itu. Mas Riyadi ini walaupun bekerja di Jakarta Post tapi pengetahuan wayangnya dahsyat sekali. Nah makanya kita akan membahas cerita wayang kali ini. Ceritanya apa? Idang. Ceritanya Kuru Senturi Mas. Wes wah ini cerita wayang nyindir ini. Jadi sudah Ki Dalang tulis di Bisnis Indonesia. Iya. Jadi langit runtuh di Kuru Senturi. Apa urusan sama Kurusetra? Ya itu karena kalau Kuru Senturi nggak diselesaikan bisa seperti di Kurusetra kan begitu. Waduh. Terjadi peperangan tumpah darah luar biasa itu. Baiklah kalau begitu, para pemirsa sekalian, kita saksikan bersama saja bagaimana kisah pewayangan kali ini bersama Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo.
Astina Maha Prabu Duryudana alon denya ngandika duh Yayi Werkudara Paman ayo Sulman Paman Kelawatan pangandikan dawuh sinuwun. iki tamu siji ora ngerti disemoni ora bali-bali kamangka dewa papat dewa Narada Kanwa Janaka Parasu wis kundur makayangan Kanjeng Ibu Dewi Gendari wis kundur ngadaton Eyang Bisma wis kundur jane sing diteni karo tamu siji kok padha paman. Nah, inggih nika wau keputusanipun perjanji ingkang nganten ngajeng wau nenggih sameneika ngendikanipun turene nampun 12 tahun plus 1 tahun umpetan boten ketinggal boten panggih Lisata Kurawa para Pandhawa nyuwun wangsule negara utuh Indraprastha plus ditambahin separuh negara Ngastina menawi menika ingkang dipun tengga kalih nata agung ingkang minulya menika. Yai pun kakang nengga nalika semanten Yayi Duryudana sampun ngendika menawi badhe ngunduraken praja Ngendraprastha leng utuh lan sakjajanipun kalian sepalih negari Astina kaseksen dening para Jawata catur malah nalika semanten Yang Bisma kelawan Ibu Gendari ugi sampun nyarujuki kenging menapa sabda Pendhita Ratu kedadosan Yai nggih nanging tumrap Duryudana boten sarujuk yen to ingkang dados undering perkara layang sak cuwil niki kula suwek-suwek wah suwek-suwek perjanjian niku kula anggap angin ayo seksena jagat saesine ayo ampun malih to ingkang Raja Ngamarta Indraprastha sak pucuking ri mboten kula wangsulake dhateng adi-adi kula wonten bebasan sak dumuk bathuk sak nyari bumi kasembadan adi-adi kula Pandhawa jabal nyuwun praja Indraprastha lan sak jajanipun miwah separuh negari Astina yen wis kelakon tugel gulune Prabu Lule
kembal manyar-manyar nggih. Kula aturin jabel sabda paduka menika nggih. Jenengan menika sinuwun ngadhep titis sing yang suman kedewane Wisnu ingkang antum kabagyan menika nggih. Bapak Durna. Pandhita menika wontenipun wonten viara maca weda. Pun kula nangi piyambak. Yen to adik-adik kula para Pandhawa saged jabel Praja Ngastina lan Praja Indraprasta sampun tugal kulune Duryudana. Ampun nggih, ampun nggih. Wong lenging driya mangu mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin. Matek astra wergati nata agung ing Ndrawati. Jroning gati amung badhe ngedalaken pangemut mateng nata Ngastina nggih Prabu Duryudana. Gawe daden-daden Prabu Kresna. Sisih tengen ana Werkudara 1000 kang nyekling gada rujak pala. Sisih kiwa ana Janaka 1000 kang ngasta jemparing tujuaken mateng Prabu Duryudana. Gregelan Sang Prabu Duryudana nyemurupi wonten Werkudara lan Janaka 1000. Brol punang rewe kang metu saka sela-selaning rambut. Keplak kapacondan dadi royongan. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Lonjong mimis lakumu. Setyaki. Menawi gati apa? Setyaki. Waduh Koko Prabu. Kula nyuwun senjata pitungan Koko Prabu. Wonten Jawi para sata kura sampun sigep gaman. Badhe ngrojok paduka Koko Prabu. Oh!
Sajane aku kuwi wis wong tuwa ora arep melu cawe-cawe perkara iki. Nanging nek dadi pamong ora melu dikira ora negake sing dimomong. Klungsu watone wudu. Elo. Nata Ndrawati gawe sulapan kae. Ndara kluwatur emut Ndara. Ayo. Purawanti. Badal Gus. Iya Kakang Ismaya. Ampun Tuan Praja Ngastina. Jagat jenengan untal lak jenengan dadi buta gedhi niku wau kelakon. Nanging yen to kelakon jenengan ngamuk punggung kados meten sami mawon dikon niku ngrusak keputusan kang wis digawe dhewe. Sampun sampean merusak rencana kang sudah dibuat. Sampean napa mboten kemutan nalika semanten? Nalika semanten Dewi Kunti mboten nate dibekunjak dening Patih Sengkuni ngantos sumpah mboten badhe ngagem kemben yen mboten ngangge kulite Patih Sengkuni. Niku setunggal. Ndara kula Dewi Drupadi ten gulungane nalika semanten rikmanipun diurak-arik kalih si bangsat si Dursasana. Sumpah nalika semanten boten bakal gulungan yen boten ngangge kramas getihe Dursasana. Iya Kakang, aku wis lenggana Kakang. Iki ora sengaja Kakang. Sajane ingsun ora bakal gawe rusak jagat nanging iki mau kok ya ketenggor bedore Kisawa kok langsung sensitif. Sithik-sithik metenteng langsung gede. Aja saru ta, Mo? Bayang lepetan we, Mo. Digawe Rama balen tinggalane swargi Ki Nartasabda. Iya apik lho. Ya penonton sarwa-sarwi kuwi ya menyebar seluruh Indonesia. Ya kadang ku nggarap gendinge wong Bali. Banyumasan kudu diratake. Oh apik utama kuwi. Niras pantes iki wis
ngudari lepetane Ndara Sinuwun Ndarawati. Lah iya. Kang Ismaya. Kula Gus. Niki iki mau Prabu Duryudana wis cetha wela-wela ngingkari janji. Kula upamakake kaya dene ora iso digugu ature nata Mas Dina. Kok ya memper jebles karo kasus Senturi? Keputusan politik DPR wis ngudhakake kasus Senturi kudu diusut nganggo jalur hukum. Tatanan hukum Senturi diparengke ana kawenangane KPK. Nanging yen nganti entek masa pemerintahan iki kasus Senturi ora rampung apa bakale dadi perang Baratayuda Kakang Semar? Pertitis ndika nggone gawe analogi. Ya kaya ngene iki bot-bote dadi kolumnis lan dalang sarwa-sarwi Kakang. Kudu gawe swasana. Ha iki leres niku. Permasalahan bangsa Indonesia niku saged diudari nganggo budaya. Nadyan wis ana keputusan politik mengenai Senturi. Waduh, semare bahasa Indonesia. Keputusan politik wis memutuske Senturi kudu diusut menari hukum. Digawa ning KPK. Lho kok wingi njaluk talangan meneh bail out 1,7 triliun. Hae kaya ngono kuwi kula mangke kang dadi saksine. Kula sebagai wakil rakyat sing bakal pilihan 2014 niku. Engko nek pancen kasus Senturi tetep dipolitisi, kula sing gugat. Amarga Senturi niku mlebu ning LPS kuwi kudu 5 tahun kudu dijual, aja ngasih nombok nganggo duwite rakyat. Lah niki wis mlebu tahun ke-6 kok ora didol-dol Senturi iki dadi benalu, ora urung sing nomboke engko nggih duit-duit sampean, duwite rakyat kados kula niki wau. Nak nganti do colong jupuk kanggo alat Senturi, oh tak sepatani dadi ndok amun-amun. Ngono Kakang. Ha nggih. Mun dika kondur dateng Wirata. Kula tak ngawal Senturi. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur.
Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, saya akan langsung ke Kidalang dulu. Kidalang, ini lewat pemikiran yang sering Anda sampaikan di akun Twitter @rhdwijoyo. Betul. Itu saya sebetulnya bisa menangkap bagaimana esensi cerita wayang ini menjadi topik yang enak kita bicarakan. Tapi mungkin untuk pemirsa di seluruh Indonesia, Kidalang bisa menceritakan apa sebetulnya intisari dari kisah ini. Jadi begini Mas, ini kan belum lama ini kan ada kegaduhan mengenai Senturi ya. Ya. Senturi itu kan sebetulnya kan udah penyakit lama itu. Ada sebagian 1, 2, dan 3. Udah 5 tahun ya Mas. 5 tahun serial kan. Padahal menurut undang-undang begitu diambil oleh LPS itu 5 tahun tuh diputuskan undang-undang harus di bail out alias dijual. Ya. At cost loh, tidak nyari untung loh. Karena kalau nanti selamanya jadi tanggungan ICCU itu akan costnya itu rakyat lagi yang akan menjadi pembayarnya. Iya. Itu udah diputuskan oleh undang-undang DPR bahwa Senturi harus diselesaikan secara politik, secara hukum oleh KPK. Iya. Tapi kemarin kan tiba-tiba kan ada bailout lagi 1,7 itu kan. Iya. Yang itu. Nah, dengarnya apa? Jadi ini seperti kisah di Kuru Senturinya si Kresno dan Duridono. Duridono itu secara legal politik dia tuh udah menandatanganin fakta dengan si Pandawa. Kalau Pandawa sudah keluar hukuman 12 tahun di hutan plus 1 tahun di Wirata, dia harus berhak mengambil kerajaan Amarta plus separuh negara Hastina. Tapi dia sendiri disobek-sobek, malah dia nggak menghormati keputusan itu gitu loh. Iya. Akhirnya apa? Kresno marah jadi besar kan itu. Iya. Itu gambaran adalah marahnya rakyat. Iya. Akhirnya bisa diselesaikan oleh Semar untuk diredam. Mudah-mudahan kesempatan. Nah, mudah-mudahan dengan Senturi yang babak yang kedua ini mbok ya membuka telinga supaya dibuka seterang-terangnya dan benerangnya kan begitu. Tapi kelanjutan dari Kurusetra kan mengerikan, menjadi sebuah perang Baratayuda. Ya, betul. Ini yang diharapkan di Republik ini. Jangan sampai dengan politisi elit ini berantem gara-gara Senturi. Nah, kalau gitu saya ingin langsung ke Mas Ulil. Mas Ulil, bagaimana sebetulnya kita bisa memandang masalah ini? Proporsionalnya seperti apa? Karena terus terang akhirnya kita jadi bingung, ini siapa yang penjahat, siapa yang jagoan ya? Ya, dalam melihat masalah Senturi ini kita bisa pisahkan dua hal ya. Ya. Ada masalah kebijakan, kebijakan bailout. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah ketika terjadi pencairan dana. Ya. Nah, pada level kebijakan ketika diputuskan oleh pemerintah ketika itu oleh Bank Indonesia bahwa Bank Senturi harus di-bailout, harus ditolong ketika itu karena dianggap ketika itu menurut penilaian dan evaluasi dari Pak Bud ketika itu bahwa ada suatu ancaman sistemik, ada kondisi sistemik yang kalau tidak ditolong ini akan menimbulkan kerusakan yang luas. Ya. Nah, kemudian karena itu harus ditolong karena kalau tidak semua orang akan terkena. Nah, pada level ini sebetulnya ini nggak bisa disalahkan ya, karena itu interpretasi. Mungkin yang mengatakan bahwa ada ancaman sistemik dari masalah Senturi ini mungkin salah, mungkin benar, itu kita bisa berdebat. Tapi kebijakan tidak bisa dikriminalisasi pada dasarnya. Nah, tapi eksekusi kebijakan ketika Bank Senturi itu ditolong, digelontorin uang ya, berapa itu 6,7 triliun, dan kemudian setelah itu beberapa orang kemudian kan para deposan bisa menarik dananya semua kan. Nah, apakah dalam tingkat itu ada penyelewengan dana? Nah, di situ yang harus diusut. Tapi pada level kebijakannya menurut saya tidak bisa yang ada disalahkan karena itu evaluasi terhadap keadaan ya. Menurut saya, menurut pemangku kebijakan pada saat itu, ini keadaannya genting. Ada bank yang kalau ini ambrol, maka semua bank yang lain kena. Mungkin Anda nggak setuju, nggak apa-apa. Anda nggak setuju dengan Pak Bud tentang evaluasi masalah ini, oke saja. Tapi kebijakannya Mbok ya jangan dikriminalkan. Kebijakannya jangan dikriminalkan, tetapi eksekusi kebijakannya pada level Bank Senturinya itu ketika uang itu digelontorkan ke sana, apakah ada penyimpangan uang di situ atau tidak? Nah, di situ bisa dikriminalkan. Masalahnya gini sekarang,
secara politis hal ini membuat banyak orang hatinya pegel, istilahnya gitu loh. Iya. Hatinya pegel, ini kok selesai sih gitu. Bu ya diselesaikan aja lah gitu. Nah artinya gini, kita kan nggak mau tiba-tiba siapa Kresno berubah menjadi Niti apa? Triwikromo. Triwikromo. Iya. Kalau menjadi Triwikromo kan artinya ini apa seperti Marahnya rakyat itu. nah itu dia personifikasi marahnya rakyat menjadi sebuah gelombang yang nggak perlu gitu. Kamu sendiri ya Iya saya. sebagai rakyat walaupun nggak jelata ya. Alhamdulillah. Iya. Capek nggak sih ngeliat Century ini? Ya lumayan sih, walaupun akhirnya memang masih banyak berita-berita menarik lainnya yang membuat kita teralihkan sedikit Oke. perhatiannya. Tapi tidak bisa kita lupakan, ini nanti kemana sih akhirnya? Nanti jangan-jangan akan ada ledakan lain atau kasus lain yang tercipta karena penundaan-penundaan dari hasil akhirnya. Iya. Itu yang ditakutin untuk saya yang bukan nasabah dari bank tersebut, Iya. yang mungkin tidak ada keterkaitannya. Tapi takutnya karena ada penundaan hasil atau ketuk palunya ini, lah ini ntar tiba-tiba ada masalah lagi yang lain muncul. Itu sih yang aku takutin. Oke, kalau gitu Mas Riyadi, ini kan ada tarik menarik nih antara yang ingin mengkriminalkan kebijakan atau seperti kata Mas Ulil tadi, justru eksekusinya ini yang banyak penyelewengan yang mesti diselidiki. Nah, menurut Mas Riyadi sendiri bagaimana sebetulnya? Tarik menarik ini menguntungkan atau enggak sebetulnya? Menurut saya tuh menghabiskan energi, Mas. Habiskan energi malah ya? Karena gini Mas, sebetulnya Century itu menurut saya udah selesai ya. Selesai dari sisi gini, kalau dari sisi kebijakan semua orang tahu siapa yang ngambil kebijakan, kalau mau dikriminalisasi kita juga tahu. Misalkan saat itu ada Gubernur BI, ada Menteri Keuangan. Ya yang ngambil kebijakan mereka berdua. Pertanyaannya apakah perlu dikriminalkan apa enggak? Nah itu soal lain. Dan mereka berdua ada dalam komisi KKSK itu ya? KKSK, Iya. betul. Kalau pendapat saya pribadi sama dengan Mas Ulil itu nggak bisa dikriminalkan karena mereka menggunakan seluruh daya upaya memutuskan waktu itu bahwa ini adalah sistemik waktu itu ya. Kalau kita bicara sekarang mungkin nggak terasa ya. Nah kalau dari sisi implementasi menurut saya orang-orang yang kriminalnya sudah diprosecute ya kan, ada orang dari Bank Century-nya, ada dari BI-nya sudah diprosecute. Dan sekarang menurut saya KPK ini mau bergerak kemana kita belum tahu ya. Apakah mau mengusut ke dalam implementasinya atau dari kebijakannya, kita nggak tahu. Tapi menurut saya ini lebih banyak noise atau politiknya. Berisik politik. Dan kita tahu siapa yang punya kepentingan di situ. Menurut saya Siapa Mas? hanya Mas Ulil. Nah, Mas Ulil yang paling tahu. Baik yang berkepentingan untuk mengusut penyelewengan eksekusinya maupun berkepentingan mengusut atau mengkriminalkan kebijakannya. Oke, Mas Ulil, apa keuntungannya dengan kita mengetahui dan mengungkapkan penyelewengan eksekusinya? Karena gini, karena ada masalah lain dari penyelewengan penyidikan penyelewengan eksekusi ini, yaitu penelitian satu persatu kasus yang jumlahnya sedemikian banyak sehingga akan jadi tidak mungkin gitu. Begini, solusinya kan masalah Century ini sebetulnya sudah pas. Ada solusi politik di DPR dan itu sudah selesai. DPR membentuk tim WAS. Kemudian penyelesaian yang kedua, penyelesaian hukum diserahkan kepada KPK. KPK ini juga di dalam kerjanya bisa diawasi oleh tim WAS. Tim WAS bisa ikut memberikan masukan dan seterusnya. Sekarang sudah berjalan, jadi sebetulnya sudah on the right track. Cuma memang kita semua tahu ini masalah memang dipolitisasi. Ada orang-orang yang kepengen menjadikan masalah ini sebagai panggung politik. Politisi kan perlu panggung, Pak. Sama dengan artis juga. Bener, saya setuju itu. Gak cuman artis loh. Dalang dan wayangnya juga perlu panggung loh. Jangan dalang. Jadi ada orang-orang yang perlu panggung politik dan ini panggung yang seksi, Mas Farhan. Jadi kalau ini panggung hilang ya politisinya bisa tenggelam juga. Makanya ini selalu diangkat terus-menerus. Mungkin tidak ada ujungnya tapi sekurang-kurangnya orang yang mengangkat isu ini kan ada panggungnya di situ. Memang hal yang menarik dari kasus Century ini adalah begitu banyaknya kesebut gitu. Nama-nama yang high profile di Indonesia ini. Baik yang pengusaha maupun petinggi.
Mas Riyadi gimana ngelihatnya? Kalau saya bilang gini Mas, ada kecurigaan ya, kita semua tahu, wah ini ada waktu digelontorkan mengalir ke partainya Mas Ulil nih, ya kan? Tapi menurut saya itu nggak mungkin kalau itu melalui prosedur. Karena kalau di bank itu sangat jelas, bisa ditanyakan orang bank, bahwa uang itu masuk ke sana jelas itu porsinya. Yang mungkin adalah begini, ada deposan sangat besar yang merasa diuntungkan sehingga dia ngasih sesuatu. Nah, kalau itu ya uangnya dia kenapa gitu? Bukan uang negara itu, uang dia gitu. Dan deposan ini bisa jadi nggak cuma sendiri, tapi rame-rame. Bukan, menurut saya kan jelas di Senturi itu deposan besar-besarnya kita tahu, paling besar itu, nah, ya kan kita tahu. Udah ada namanya. Ada dan kebetulan maaf nih udah meninggal. Iya. Tapi maksud saya gini, kalau yang dikejar itu menurut saya nggak relevan juga gitu. Itu bukan sesuatu yang kriminal, benar-benar kriminal yang bisa Iya. disidik. Iya. Iya. Sebetulnya Oke, Mas Ulil. Farhan ya, jadi kita semua tahu masalah Senturi ini lebih besar unsur politiknya ketimbang hukumnya. Nah, kalau unsur politiknya kan jelas, sebetulnya ini dipakai oleh sejumlah politisi untuk menggoyang-goyang Pak SBY, Pak Bud dan seterusnya kan. Mungkin tujuannya bukan untuk bisa menyelesaikan kasus atau bisa melengsarkan Pak SBY, tapi sekurang-kurangnya untuk meningkatkan bargaining politik oleh partai politisi bersangkutan dengan via eksekutif kan. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita semua tahu dan rakyat saya kira tahu solusi masalah Senturi adalah KPK. Dan kita berikan kepada KPK kesempatan untuk mengusut. Kalau misalnya ada uang yang ditengarai masuk ke si A, si B partai saya misalnya, silakan diusut saja. Partai Demokrat terbukti kok tidak pernah menghalangi sedikit pun usaha KPK untuk mengusut. Bahkan ketua partai saya Mas Anas sekarang ditahan. Di KPK. Tidak pernah kita halang-halangi, tidak pernah kita hambat. Tidak pernah sama sekali. Partai Demokrat konsisten. Kalau kader kami ditahan, tersangka dalam kasus korupsi harus mundur. Oke, dengan demikian pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian ketika kita sadar ini adalah sebuah main-mainan politik ya Ki Dalang, apakah rakyat seperti Anya ini yang cantik jelita dan tidak jelata masih percaya nggak sama sistem yang ada dan para pelakunya ini? Nanti kita tanya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Iya, baiklah. Sebelum saya menuju ke Anya untuk menanyakan apakah dia masih percaya atau enggak dengan sistem dan para pelaku sistem di dalamnya, saya ingin kembali ke Ki Dalang. Ki Dalang, mengenai Kuru Senturi ini ya, sebetulnya kalau menurut Ki Dalang apa yang salah sih? Niatnya tadi tuh menyelesaikan tadi. Niatnya itu memang. Aku kesempatan waktu itu ke kantornya Ketua BPK ya. Saya lihat peta aliran dana yang terjadi di Senturi itu. Iya. Itu seperti peta itu mata angin itu yang rumit sekali gitu loh. Oh. Karena saya kayak tanya, jaring laba-laba udah. Jaring laba-laba itu. Dan saya tanya berapa akun di bank itu? Wah, itu lebih dari 70.000 akun itu. Bisa dibayangin nggak itu? Iya. 70.000. Terus diambil samplingnya sekitar 400. 70.400 ya diambil untuk samplingnya ini. Jadi sebetulnya ini sistemnya itu memang begitu kompleks gitu ya. Iya. Tapi memang perbankan tuh memang dengan adanya Bitcoin Iya. Seperti virtual currency itu sebentar lagi bisa, kalau bank tidak bangkit atau tidak waspada, bisa tergeser fungsinya lah dengan kasus seperti ini. Walaupun belum menjadi alat pembayaran syah Ya, sampai betul. sekarang. Gitu. Maka di Amerika ada belum lama ini kan diangkat di Herald Tribune itu bahwa the bank institution itu too big to
Fail. ya kan? Iya. Fail kan itu. Karena apa? Karena Nah, rapuh apakah sekali. bisa disamakan nggak kasus Century ini dengan kasus 2008 Too Big to Fail? Lah niatnya itu mau dirapuhkan atau mau dikuatkan itu kan, karena kalau kita lihat saat ini bank-bank di Indonesia ini kan sistemnya kan udah ada sebetulnya. Iya. Kan udah sebetulnya tinggal human resources-nya atau dengan visi misinya dan niatnya tadi kan gitu. Jadi sebetulnya dengan belajar dari kasus tahun 98, seharusnya itu tidak terjadi ribut-ribut Century ini ya. Karena semakin banyak online sistem bank account segala macam itu sebetulnya untuk hal-hal yang menyimpang dari sistem itu juga susah dihilangkan kan gitu. Ya, baiklah. Kalau begitu melihat kejadian seperti ini gitu ya, ada indikasi jelas dari orang politiknya sendiri, dari orang media ngelihat gitu bahwa ini mah main-mainan politik doang nih gitu. Kita nih sebagai penonton masyarakat Percaya nggak jadinya? ada pilihan lain nggak? Itu masalahnya. Sekarang gini, kalau misalnya kita bilang kita jadi nggak percaya, terus kita warga negara ini ya mau diapain, kita akan ikut dengan arusnya. Kita bilang kita percaya, akhirnya kita sakit hati. Iya. Akhirnya mesti Pilihannya gimana ada. dong? Pilihannya Infotainment. Iya. Berpindah, jangan disaksikan lagi beritanya. Iya. Jadi gimana dong? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita melindungi diri kita sendiri, melindungi hati kita. Kalau tadi katakan niatnya, ya kita jangan menjadi seperti orang tersebut. Bagaimana kamu melindungi hati kamu sendiri itu? Akhirnya aku buang muka. Nggak mau Habis, tahu. Gimana? Ini panggung politik. Capek deh gitu Iya, ya. akhirnya nunggu. Ya udah nunggu hasilnya aja deh. Mau dibawa kemana sih kita rakyat? Akhirnya begitu. Ntar kalau diikutin, akhirnya kita bersuara, suaranya salah, bikin kegaduhan, perang yang ada. Makin seneng ntar media kita dibikin yang aneh-aneh. Kan? Oke. Jadinya Nah, ya udah deh. Jadi artinya sebetulnya ketika ini terjadi, kalau rakyat sih ya Ya wes lah. selesain aja dulu yang benar. Gitu. Iya kan? Nggak usah so ribut-ribut gini deh. Iya kan? Iya deh. Bisa selesai dengan benar nggak, Mas Ulil? Ya kalau masalahnya adalah masalah politik ya, nanti kalau sudah selesai 2014 ya saya kira dengan sendirinya akan selesai karena sudah nggak ada alasan lagi untuk menjadikan ini sebagai panggung politik. Jadi tapi kalau kasus hukumnya kita tidak tahu karena itu di tangan KPK. Tapi kalau sebagai kasus politik, begitu nanti terjadi peralihan kekuasaan dan yang menang nanti misalnya partai dari para politisi yang sekarang ngudak-ngudak masalah Century ini, Iya. ya Kita lihat nanti. pasti berhenti. Jadi menurut saya unsur politiknya lebih baik diabaikan saja. Kita sebagai masyarakat fokus kepada hukum. masalah hukumnya. Kita tunggu kepada KPK, kita support KPK untuk menyelesaikan ini sejelas-jelasnya. KPK tuh punya prinsip jujur itu hebat. Ya. Itu selalu Bagus, itu didengungkan. bagus. Jujur itu hebat. Nah, apakah kamu melihat KPK sudah cukup jujur mengungkapkan masalah Aduh berat Century? sekali pertanyaannya. Nggak berat, Aduh. karena gini, waktu KPK memeriksa Ibu Sri Mulyani sampai mesti ke Amerika, waktu memeriksa Pak Budiono yang datang ke kantornya, bukan Pak Budiono yang datang ke KPK gitu. Ini saya kayak mewakili suara rakyat, berat banget ya. Kenapa suara kamu Padahal aja? saya tidak nyalek loh. Bukan wakil rakyat Suara loh. hati kamu adalah suara rakyat semuanya. Aduh beratnya nih jawabannya. Sumpah loh Nggak Om, apa-apa, pertanyaannya tuh Artinya dalam apakah banget. KPK menurut kamu sudah jujur atau belum? Harapanku sih begitu. Oke. Sudah terpenuhi belum harapannya? Aku bisa dikatakan dengan persentase nggak sih? Boleh, Masih boleh. ada kekhawatiran. Masih Nah. ada kekhawatiran. Nah, Mas Riyadi, kalau memang masih ada kekhawatiran, artinya secara politis loh, ini bukan secara hukum ya. Kalau hukum formal, udahlah kita ikut aja dah apa yang tertulis gitu ya. Tapi secara politis artinya memang ini masih bisa sangat dimainkan dong. Bahkan di level KPK. Menurut saya kalau saya lihat kalau KPK saya sih punya trust yang tinggi ya. Oke. Jadi kalau KPK menurut saya mungkin nggak akan terpengaruh dari sisi politiknya. Tapi kalau saya setuju dengan Mas Uli juga, ini kan selesai kalau sudah berganti pemerintahan. Tapi kalau untuk Anya ya, panggung politik itu untuk orang yang interested pada politik kok.
Jadi kalau panggungnya budaya, orang yang tertarik budaya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali panggung. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa itu dimainkan terus juga nggak apa-apa. Gitu. Anggapannya negara ini negara festival gitu ya. Oh iya betul. Banyak panggungnya. Ada yang panggung olahraga, sepak ada bola, panggung olahraga, ya kan? sepak bola itu punya cerita Iya, intrik sendiri. iya dong. Panggung budaya, Panggung budaya. ada infotainmentnya sendiri. Iya. Panggung politik, Iya, betul. infotainment sama politik disatuin gitu Iya. kan. Kasihan sama para penyanyi dangdut loh sekarang ini ya. Waktu itu pernah kita bahas kan sama Bang Roma kan ya. Penyanyi dangdut keseret-seret kasus politik gitu. Nah jadi artinya gini, kalau begitu biarkanlah ini bermain sendiri-sendiri semuanya. Menurut saya ya, karena di politik itu ada sistem menurut saya check and balance. Kalau ini mengutik-ngutik ada pihak lain yang akan meng-counter. Iya. Menurut saya masyarakat bisa menilai. Kalau di politik itu nggak ada yang absolut menurut saya ya. Iya. Semua yang muncul di permukaan itu nggak seperti itu gitu. Muncul di permukaan seperti hijau, sebetulnya di belakangnya bukan hijau. Apa dong? Ya, tanya Mas Ulil. Itu hanya mata yang jeli bisa melihat. Sehingga iya. yang tertarik di panggung politik memang orang-orang yang memang punya interest ke situ. Interest di dunia politik Ya, juga. setiap panggung di situ ada aktor dan setiap aktor biasanya pakai Sutradara. enggak pakai ini mask Oh, pakai topeng. topeng. Pakai topeng. Iya. Nah, ada orang yang terpukau dengan topeng itu sehingga lupa akan esensinya. Tapi orang yang cerdas, dan saya kira masyarakat makin cerdas kok dengan adanya pemberitaan yang macam-macam. Akhirnya mereka berpikir, oh ini topeng, ini bener, ini enggak, ini pencitraan, ini sungguhan. Itu kan orang Jadi tahu kalau semua. itu sekarang yang nggak topeng siapa nih? Nah itu terserah kepada masing-masing penilaian orang. Iya, Tapi iya. yang ingin saya Termasuk katakan, juga kita boleh menilai nggak Mas Uli lagi pakai topeng atau enggak ya sebenarnya. tapi saya ingin mengatakan dan ini bukan topeng, ini bukan Iya. topeng. Saya yakin betul bahwa KPK itu tidak bisa dipengaruhi oleh presiden. Selama ini kan di dalam debat atau diskusi di publik soal Senturi ini, oh ini karena itu ada di situ ada orang besar, ada orang politik besar yang kira-kira akan tersangkut, makanya KPK ketika menangani tidak bisa menyentuh ke akarnya gitu kan. Itu kan gitu asumsinya. Oh si ini, si itu. Saya jamin bahwa pemerintah dalam hal ini Pak SBY nggak akan menghalangi KPK untuk mengungkap siapapun yang diduga terlibat. Lo jangankan kurang apanya, Partai Demokrat ketuanya ditahan, Pak SBY menyilahkan untuk ditangani KPK. Pak Andi Malarangeng salah satu kader Demokrat yang terbaik ditahan. Pak SBY menyilahkan saja. Beberapa orang yang dekat dengan Pak SBY yang ditangkap, Ibu Hartati Murdaya juga dibiarkan. Jadi Pak SBY tidak menghalangi sedikit pun. Ada kecurigaan apa lagi? Nah tapi kan politik itu memang selalu asumsinya adalah curigation. Curigation is the basic regulation itu ya Bang. Nah jadi saya sekarang pengen nanya lagi sama Anya. Anya, kita sebagai sesama rakyat nih ya. Kalau melihat panggung politik seperti sekarang ini, tidak mungkin kita memisahkan politik Dari kehidupan. dengan kehidupan sekarang dan masa depan bangsa ini. Dan panggung politik sudah melahirkan begitu banyak putra-putra dan putri-putri terbaik Indonesia. Kasus Senturi, menurut kamu, apakah akan menjadi hal yang justru merusak kader-kader terbaik ini, atau akan menjadi kawah canda di muka untuk melahirkan kader-kader terbaik? Opsi B. Opsi B. Opsi B dong. Karena dengan adanya kasus seperti ini kan akan menjadi memicu orang-orang untuk jangan berbuat yang melenceng-lenceng. Bahwa ini bisa menjadi satu pagar pengaman juga. Jadi ya itulah aku rasa malah opsi B itu lebih bagus jadinya. Oke, Kidalang. Artinya kalau memang ini hanya menjadi sebuah main-main politik, apakah akan berujung ke padang kurusetra, si kuru Senturi ini, atau benar-benar hanya menjadi wacana perdebatan aja? Enggak, kalau memang tadi niatnya tadi Mas ya. Ya. Tadi kan udah disebutkan kalau KPK itu kan jujur tadi kan ya. Ya, jujur itu hebat. Jujur hebat. Karena jujur itu esensinya ini sedikit melenceng. Jujur itu adalah the part of the taqwa. Bagian dari sebuah ketakwaan. Itu harus jujur. Tapi kalau udah jujur, jangan berdekatan dengan kebo yang gupak atau kebo yang kotor. Nah. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Iya. Jadi KPK
Jangan kumpul kebo sembarangan. Nah, Jadi maksudnya KPK tadi apa itu presnya itu sampai selesai. Jadi jujur dan jangan memberi kesempatan untuk orang bersalah bermain. Di antara bermain jadi di panggung tadi kan gitu. ya, ya. Nah, memang dalam kehidupan ini seperti yang saya bisa kutip dari lagu God Bless dulu, bahwa dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Ada yang perannya menangis, peran cinta, peran gembira dan lain-lain. Seperti kata Mas Ulil tadi, ada yang pakai topengnya. Topeng macam ada yang suka pada topengnya, ada yang suka pada aslinya. Terserah aja, karena kehidupannya penuh dengan panggung-panggung dari panggung budaya, politik, dan panggung ekonomi dan lain-lain. Namun bagaimanapun juga, ketika negara ini kita anggap sebagai sebuah festival dengan berbagai macam panggungnya, kita mesti pastikan festival ini tetap memberikan keuntungan yang terbesar untuk rakyat Indonesia. Terima kasih sudah mau bertahan jadi rakyat walaupun kamu merasa tidak punya pilihan lagi. Terima kasih Mas Ulil yang sudah mau bermain di panggung politik, dan juga Mas Riyadi yang tetap menjadi salah satu di antara 4 pilar demokrasi, yaitu media. Amin. Ya kan? Nah, dan Kidang Tos jarak jauh. Tok jarak jauh. Kidalang Rohmat Hadiwijoyo bisa Anda ikuti buah-buah pemikirannya lewat akun Twitter @rhadiwijoyo. Dan demikianlah perjumpaan kita di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa.